الأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Muka surat berapa? 273? 27? 3 belum selesai ya? 3. Tayyib. Masih membahas masalah apa? Kontradiksinya ucapan para ahli kalam, sikap tolak belakang mereka. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah fi ilmil kalam fa innahu kullama zdadal labibu lahu tasawwuran wa tafahuma. Tentang masalah ilmu kalam, Syekhul Islam mengatakan semakin orang yang pandai, yang cerdik itu bertambah penggambaran dan pemahaman dia terhadap ilmu kalam, izdada ilman bifasadihi wa tanaqudih. Semakin bertambah pengetahuan dia tentang kerusakan ilmu kalam dan kontradiksinya ilmu kalam. Wa bi annal qauma min ajhalin nasi billahi ta'ala. Dan bahwasanya orang-orang tadi adalah termasuk orang yang paling bodoh tentang Allah Ta'ala. Selesai dari kitab Sofadiyah. Ini kitab tebal, bagus. Cuma apa, jarang untuk dibaca para pelajar. Assalamualaikum. Wa qala aidan Syekhul Islam rahimahullah fa inna tanaqudha awwalu maqamatil fasad. Karena kontradiksi adalah posisi kerusakan yang pertama, menunjukkan kalam tersebut rusak. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Tayyib, kembali ke atas. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, summa inna ghaliba ma yaz'umunahu minal ma'ani. Kemudian kebanyakan atau hampir semua yang mereka nyatakan itu adalah makna-makna, maknanya demikian, yu'lamu min halil mutakallim. Itu diketahui dari keadaan si pembicara, wasiyaqi kalamihi, dan diketahui dari alur ucapan si pembicara, annahu lam yuridhu fi dzalikal khitabil muayyan alladhi awwaluh, bahwasanya si pembicara tadi tidak menginginkan makna tadi di dalam pembicaraan yang telah ditentukan, yang mana mereka menakwilkannya. Seperti istawa adalah istaula, jelas kita tahu Allah tidak memaksudkan istaula di sini. Tidak mungkin kemudian Allah menguasai arsy. Namanya selama ini arsy dikuasai oleh siapa? Menunjukkan bukan itu yang Allah inginkan. Tayyib. Wa haula'i kanu yatadzaharuna bi nasri sunnati wa yatasattaruna bi tanzih. Mereka para ahli kalam menampakkan diri mereka sebagai orang-orang yang menolong sunnah, dan mereka bertamengkan atau bertabirkan dengan tanzih, mengingkari sifat tapi dengan alasan apa? Ingin mensucikan Allah. Ini cuma alasan aja. Bahkan apa? Mereka tidak ingin mengakui Allah itu ada. Dari apa? Hulahnya orang-orang yang melampaui batas. Yang tidak sampai tingkat itu dia kebingungan. Tayyib. Walakinnallaha ta'ala hataka astarahum. Akan tetapi Allah Ta'ala yang merobek tabir-tabir mereka. Merobek apa? Langsir-langsir yang menutupi diri mereka. Biraddi syubuhatihim wa jahdi hujajihim. Dengan membantah kerancuan-kerancuan mereka dan menghancurkan hujjah-hujjah mereka. Falaqad tasadda Syekhul Islam wa ghairuhu liraddi alaihim aktsara min ghairihim. Sungguh Syekhul Islam dan yang lain-lain telah bangkit, telah maju ke depan, tasadda, maju ke depan untuk membantah mereka lebih banyak daripada kelompok yang lain. Kelompok yang lain yang mencoba membantah ahli kalam. Li'anna lightirara bihim aktsaru min al-ightirari bi ghairihim. Atau barangkali maksudnya aksara min ghairihim, yaitu apa? Lebih banyak membantah ahli kalam daripada membantah mubtadi'ah yang lain. Kenapa? Karena ketertipuan dengan ahli kalam itu lebih banyak daripada ketertipuan dengan pihak-pihak yang lain. Lima yatadzaharuna bihi min nasri sunnah. Dikarenakan perbuatan yang mereka tampilkan, gaya yang mereka tampilkan, yaitu menolong sunnah, sehingga banyak orang tertipu. Fasal. Madhabu ahli ta'wili fi nususil ma'adi al-imanu biha ala haqiqatiha min ghairi ta'wil. Madhab ahlu ta'wil di dalam nas-nas hari kiamat adalah
beriman kepada nas-nas hari kiamat tadi sesuai dengan hakikatnya tanpa melakukan takwil. Jadi untuk masalah hari kiamat mereka tidak melakukan takwil. Walamma kana madhhabuhum fi nususis sifat sarfaha an haqa'iqiha, manakala madhab mereka dalam masalah nas-nas sifat Allah itu adalah memalingkan nas-nas tadi dari hakikat-hakikatnya ila ma'anin majaziyatin tukhalifu zahiraha, menuju kepada makna-makna majaz yang menyelisihi zahirnya. Akibatnya apa? Istatala alaihim ahlut takhyil, maka ahlut takhyil menguasai mereka. Yaitu apa? Kalian kontradiktif. Kenapa yang ini ditakwil, yang itu enggak ditakwil? Padahal sama-sama berita dari Allah. Fa'alzamuhum al-qawla bita'wili nususil ma'at, maka ahli takhyil yang mengingkari hari kiamat, mengingkari surga, neraka dan sebagainya itu mengharuskan para ahli takwil terhadap sifat untuk mereka juga ikut-ikutan menakwilkan nas-nas hari kiamat. Kama fa'alu fi nususis sifat, sebagaimana yang mereka perbuat terhadap nas-nas sifat. Baik. Dan ini juga apa? Telah diisyaratkan oleh Imam As-Sabuni di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, bahwasanya apa? Sebagaimana nas-nas hari kiamat itu tidak boleh ditakwil, maka demikian pula apa? Nas-nas sifat tidak boleh ditakwil. Sebagaimana nas-nas syariat tidak boleh ditakwil, nas-nas akidah juga tidak boleh ditakwil, karena semua datang dari apa? Sumber yang sama, datang dari punca dan rawi yang sama dan pemberi wahyu yang sama. Baik. Faqala lahum ahlut ta'wil, maka ahlu ta'wil mencoba untuk membantah ahlu takhyil. Nahnu na'lamu bil ittirari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bi isbatil ma'at. Kami mengetahui dengan sangat pasti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan penetapan hari kiamat. Wa qad alimna fasada syubhatil mani'ati minhu, dan kami telah mengetahui rusaknya kerancuan yang menghalangi adanya hari kiamat. Falazimal qawlu bisubutih, maka wajib untuk kita berpendapat pastinya hari kiamat. Wa hadza jawabun shahih, ini memang jawaban yang betul. Wa hujjatun qati'ah, dan argumentasi yang mematahkan apa? Argumentasi lawan. Memang Rasul mengatakan itu, pasti itu betul. Tayyib, tatadammanu difa'a anhum fi adami ta'wilihim nususal ma'at, mengandungi pembelaan diri mereka sendiri tentang apa? Kenapa mereka tidak menakwilkan nas-nas ma'at. Wa ilzamahum ahlat takhyil, dan juga ini mengandungi apa? Mereka mengharuskan ahlut takhyil an yaqulu bi isbatil ma'at, agar ahlut takhyil itu berpendapat bahwasanya hari kiamat memang ada, ditetapkan adanya hari kiamat. Karena apa? Karena syubhat-syubhat telah runtuh, syubhat yang menghalangi adanya hari kiamat. Wa ijra'i nususihi ala haqa'iqiha, mengharuskan ahlut takhyil untuk menjalankan atau memperjalankan nas-nas itu sesuai dengan hakikatnya. Li'annahu idza qamat dalilu wa antafal mani'u wajaba subutul madlul. Karena ini kaidah ahli kalam sendiri, apabila dalil telah tegak dan penghalang itu hilang, maka wajib untuk menetapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil tadi. Dan ini betul, kalam yang betul, kalam akliyah yang betul. Adapun kita tak kisah dengan apa kaidah macam ini, Rasul berkata apa kita ikuti. Tapi ini walaupun secara dalil akli pun kita akan pakai untuk menghantam mereka, dalil mereka sendiri kita gunakan untuk melawan mereka. Wa qad ihtajja ahlu sunnati ala ahli ta'wil bihadhil hujjati nafsiha. Ahlu sunnah berhujjah terhadap ahli ta'wil dengan hujjah ini sendiri. Liyaqulu bisubutis sifat, agar ahlu ta'wil mau tidak mau harus menetapkan pastinya sifat, berpendapat tentang kepastian sifat-sifat Allah, wa ijra'i nususiha ala haqiqatiha, dan memperjalankan nas-nas itu sesuai dengan hakikatnya. Faqalu li ahli ta'wil, maka ahlu sunnah berkata pada ahlu ta'wil, nahnu na'lamu bil ittirar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a bi isbati sifati lillah. Kami mengetahui secara sangat pasti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan penetapan sifat-sifat untuk Allah Ta'ala. Bahkan dalilnya lebih banyak daripada apa? Dalil hari kiamat. Masalah nama Allah, masalah sifat terlalu banyak dibandingkan dengan apa? Masalah pembahasan hari kiamat. Wa qad alimna fasada syubhatil mani'ati min, dan kami telah mengetahui rusaknya kerancuan yang menghalangi penetapan sifat-sifat Allah. Falazimal qawlu bisubutiha, maka konsekuensinya adalah kita wajib mengucapkan atau berpendapat tentang pastinya sifat-sifat Allah. Wa hadza ilzamun shahihun wa hujjatun qa'imah.
Ini adalah pengharusan yang betul dan argumentasi yang tegak. La mahida li ahli ta'wili anha. Tidak ada jalan untuk menghindar darinya ahlu ta'wil. Makanya banyak dari mereka yang bingung, kemudian di akhir hayatnya mereka rujuk, tobat. Tayyib. Fa inna man mana'a sarfal kalami an haqiqatihi fi nususil ma'at yalzamuhu an yamna'ahu fi nususis sifat. Karena orang yang melarang dipalingkannya kalam dari hakikatnya di dalam nas-nas hari kiamat, mengharuskan bagi dia juga untuk melarang dia, yaitu apa? Melarang untuk memalingkan kalam dari hakikat-hakikatnya dalam nas-nas sifat. Ya, apa bezanya ayat yang ini dan ayat yang itu? Sama-sama keimanan. Keimanan tentang Allah, keimanan tentang hari kiamat. Kenapa dibuat hukumnya itu tidak seimbang? Yaitu apa? Memiliki dua hukum. Yang betul hukumnya harus sama. Allati hiya a'zamu wa aktsaru isbatan fil kutubil ilahiyah min isbatil ma'ad. Yang mana penetapan sifat-sifat Allah itu lebih besar dan lebih banyak penetapannya di dalam kitab-kitab ilahiyah daripada ditetapkannya hari kiamat. Ya, jauh lebih banyak. Wa illam yaf'al, kalau orang tadi tidak melakukan ini, faqad tabayyana tanaquduhu wa fasadu aqlih. Telah jelas kontradiksinya dia dan rusaknya akal dia. Baik. Dan ini adalah pembahasan yang sangat bagus dan jelas. Fasal. Wa amma ahlut tajhil. Kelompok yang ketiga setelah setelah tahyil dan takwil, kemudian tajhil. Adapun ahlut tajhil, kita baca dulu dalam syarahnya. Qala Syekh fi syarah wa yusammuna anfusahum talbisan wa taghriran bi ahli tafwid. Untuk menipu dan wa tazwiran, untuk membuat kerancuan dan pemalsuan, mereka menamakan diri mereka sebagai ahli tafwid, menyerahkan semuanya pada Allah. Bi ahli tafwid. Ini terulang ya. Li'annahu ma'lumun idza qala hadza mufawwidun ahwanu min idza qil hadza mujahil. Karena telah diketahui kalau dikatakan ini mufawwid, ini menyerahkan urusan pada Allah, ini lebih ringan daripada dikatakan ini mujahil, menganggap semuanya adalah tidak diketahui. Bahkan Rasul pun enggak tahu, Jibril pun enggak tahu apa yang diinginkan. Taib. Wa idza qila hadza mujahil yujahilur rasula wa ashabah. Karena kalau dikatakan orang ini mujahil, menganggap Rasul dan para sahabat itu jahil, mu bimitlil ladzi, mu maksudnya adalah ma huwa. Ini istilahnya dialeknya mereka. Tidaklah dia itu semisal dengan orang yang yaqulu hadza mufawwid. Ini lebih ringan kalimat itu daripada mujahil. Tayyib, yufawwidul ilma ilallah. Dia menyerahkan ilmunya kepada Allah. Padahal mereka adalah ahlu at-tajhil. Tayyib, kembali ke atas. Wa amma ahlu tajhil fahum katsirun minal muntasibina ila sunnati wattiba'is salaf. Mereka banyak dari kalangan orang yang menisbatkan diri pada sunnah dan mengikuti salaf, menyangka salaf seperti itu. Wa haqiqatu madhhabihim anna ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hakikat mazhab mereka adalah bahwasanya apapun yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min nususis sifat, berupa nas-nas sifat, alfadun majhulah. Itu adalah lafaz-lafaz yang tidak diketahui. La yu'rafu maknaha, tidak dikenal maknanya. Hatta Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bi ahaditsis sifat, sampai bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan, yaitu memperbicarakan hadis-hadis sifat, wala ya'rifu maknaha, tetapi Nabi tidak tahu maknanya. Summa hum ma'adzalika yaqulun, kemudian mereka bersamaan dengan itu mereka mengatakan laisa lil aqli madkhalun fi babis sifat. Akal tidak punya jalan masuk untuk di dalam bab sifat. Fayalzamu ala qaulihim, maka berdasarkan pendapat mereka ini mengharuskan alla yakuna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aimatis salaf fi hadzal babi ulumun aqliyatun wala sam'iyah. Konsekuensinya adalah mereka menyatakan bahwasanya Nabi dan para sahabat beliau dan juga para aimatus salaf di dalam bab ini mereka tidak memiliki ilmu akal dan tidak memiliki ilmu sam'i. Mereka cuma tahu lafaz-lafaz tapi tidak punya ilmu tentang ma'ani dari dalil sam'i tadi. Wa hadza min abtalil aqwal. Ini termasuk ucapan yang paling batil, menganggap Nabi tidak kenal Allah berarti.
Cuma lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Tayyib, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa amma ala qauli akabirihim, adapun berdasarkan ucapan pembesar mereka, inna ma'ani hadhihi nususil mushkilatil mutasyabihati la ya'lamuhu illallah. Sesungguhnya makna-makna dari nas-nas yang rumit, yang samar-samar ini tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Wa anna ma'naha alladhi aradahu Allahu biha ma yujibu sarfuha ala dhawahiriha, ma yujibu sarfaha an dhawahiriha. Dan bahwasanya makna-makna yang diinginkan oleh Allah dari nas-nas tadi adalah makna yang mengharuskan untuk memalingkan lafaz-lafaz tadi, nas-nas tadi dari zahirnya. Katanya kamu nggak tahu, gimana kamu mengharuskan itu? Mengharuskan ini harus dipalingkan. Fa'ala qawli haula yakunul anbiya'u wal mursaluna la ya'lamuna ma'ani ma anzalallahu alaihim. Maka berdasarkan ucapan mereka, jadilah para nabi dan para rasul itu tidak tahu makna-makna yang Allah turunkan kepada mereka. Ajaran yang tidak dipahami untuk apa ini semua. Sekedar apa? Sekedar ta'abudan saja. Sekedar untuk tilawah, cari pahala di setiap malam-malam Ramadan. Maknanya nggak tahu. Ayat-ayat yaitu apa? Amalan-amalan dinaikkan kepada Allah, nggak tahu. Dinaikkan kepada Allah itu kepada siapa? Dan sampai kemana? Dan bagaimana? Sementara Allah sekejap ada, sekejap nggak ada. Kita tak tahulah. Ya, ini adalah konsekuensi dari akidah tersebut. Rasul naik ke atas, jauh tinggi ke atas, ternyata apa? Enggak mendapatkan Allah Ta'ala ada di sana. Ini adalah apa? Konsekuensi dari tidak diketahuinya ketinggian Allah, tidak diketahuinya keindahan Allah, tidak diketahuinya ilmu Allah, dan seterusnya. Karena lafaz-lafaz yang ada itu tidak menunjukkan ilmu. Yaitu apa? Tidak menunjukkan makna-makna yang layak dipahami. Tayyib. Apalagi kalau apa? Mereka mengatakan harus dipalingkan dari zahirnya. Ini lebih apa? Lebih parah lagi. Qal walal malaikatu min hadhihi nususi walal malaikatu walas sabiqunal awwalun. Demikian pula para malaikat dan sabiqunal awwalun, murid-murid utamanya Rasulullah SAW juga tidak tahu. Tapi justru enggak pernah jumpa Nabi malah tahu. Yang jaraknya adalah 300 tahun kemudian justru lebih tahu. Ini adalah apa? Kontradiksi yang sangat buruk. Wahina'id yakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'ani aw katsirin mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u makna. Dan ketika itu jadilah apa yang Allah sifatkan tentang dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an atau mayoritas dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri itu para nabi tidak tahu maknanya. Bal yaquluna kalaman la yaqiluna makna. Bahkan para nabi sekedar mengucapkan perkataan yang tidak dipahami maknanya, yang para nabi sendiri tidak memahami makna itu. Berarti nggak ada gunanya belajar ke nabi. Nabi sendiri nggak paham apa yang diajarkan. Baik, sebagaimana kalau murid-murid belajar ke seorang cikgu, ternyata cikgunya mengatakan saya tak paham juga Pitagoras tuh maksudnya bagaimana, dalilnya mana, kemudian Archimedes ini nanti prakteknya macam apa, dan tak tahu saya macam apa ini. Jelas murid-murid akan kita cari tuition yang lain lah. Ini saya akan seperti itu. Kalau masalah sekedar membaca zahirnya, tak perlu belajar ke cikgu itu, tak perlu belajar ke nabi ini. Masing-masing boleh belajar sendiri. Wa kadzalika nususul musbitina lil qadari 'inda ta'ifah. Demikian pula nas-nas orang-orang yang menetapkan adanya takdir. Menurut apa? Menurut sekelompok orang bahwasanya apa? Ini nas-nas yang tidak dipahami masalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Enggak tahu para rasul apa makna ini. Tayyib. Wallahu alama yasha'u qadir. Rasul enggak tahu apa makna kalimat macam ini. Naudzubillah. Wan nususul musbitatu lil amri wan nahyi wal wa'di wal wa'idi inda ta'ifah. Demikian pula nas-nas yang menetapkan adanya perintah dan larangan, adanya janji dan ancaman. Menurut sekelompok orang, ini para rasul juga enggak tahu. Ketika dikatakan apa itu larangan berzina, Rasul enggak tahu apalah maksudnya ini. Ketika disebutkan larangan minum khamar, Rasul pun enggak tahu apa makna khamar di sini. Dikatakan apa aqimus shalah, Rasul enggak tahu salat itu macam apa. Menurut sekelompok orang. Ini kalau kita buka pintu bahwasanya ilmunya hanya di sisi Allah dan para makhluk tidak mungkin mendapatkan ilmu tentang itu dari jalur wahyu, maka konsekuensinya seperti ini. Sebagaimana Rasul mungkin saja tidak tahu dalam masalah akidah, Rasul juga mungkin saja tidak tahu dalam masalah apa? Dalam masalah syariat. Tayyib. Ini adalah konsekuensi yang akan mengikat orang-orang ahlu tajhil kalau pintunya dibuka.
Tayyib wa nususul musbitatu lil ma'adi 'inda ta'ifah. Demikian pula nas-nas yang menetapkan adanya hari kiamat menurut sekelompok orang. Sebagaimana nas-nas akidah tentang Allah tidak diketahui, nas-nas tentang apa? Syariat boleh jadi Rasul juga nggak tahu. Boleh jadi pula sudah susah payah menetapkan hari kiamat, sebenarnya Rasul mungkin nggak tahu juga apa itu hari kiamat. Tayyib. Ketika pintu dibuka, maka orang akan mengambil alasan dengan pola yang sama. Wa ma'lumun anna hadza qadhun fil Qur'ani wal anbiya. Dan telah diketahui bahwasanya ini adalah cercaan terhadap Al-Qur'an dan para nabi, yaitu penghinaan kepada Al-Qur'an dan nabi. Al-Qur'an bukan sesuatu yang sempurna sebagai bayan. Nabi bukan para makhluk yang sempurna sebagai mubayyinun. Idkana Allahu anzala al-Qur'ana wa akhbara annahu ja'alahu huda. Harusnya huda ya, bukan hadiyan, bukan hadiyun. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah mengabarkan bahwasanya Dia menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Gimana jadi petunjuk sementara orang tidak mendapatkan petunjuk ketika membaca ayat-ayat yang ada? Wa bayanan linnas, sebagai keterangan untuk orang-orang, sementara kenyataannya orang tidak mampu mendapatkan keterangan. Hanya Allah yang tahu. Lalu untuk apa ini diturunkan? Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuballighal balaghal mubin. Dan Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan dengan penyampaian yang menerangkan. Bukan penyampaian sekedar menyampaikan surat seperti posto lalu dia pergi, enggak diterangkan isinya bagaimana, lalu bagaimana prakteknya. Enggak, saya cuma penyampaian selesai. Menggambarkan Rasul seperti itu. Ini bukan balaghul mubin. Tayyib. Wa an yubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan Allah memerintahkan Rasul untuk menerangkan kepada manusia ayat-ayat yang telah diturunkan kepada mereka. Jelas menerangkan maksudnya adalah sampai kepada makna-maknanya, bahkan bagaimana cara pelaksanaannya, cara sholat, cara zakat, cara haji, cara mengurus faraid, semuanya dijelaskan. Jelas Rasul memang tugasnya adalah untuk menjelaskan. Baik, kalau masalah-masalah hak manusia saja dijelaskan, bagaimana hak Allah, hak untuk Allah Ta'ala dikenal dan dicintai, dikenal dan ditakuti, ternyata Rasul pun tidak tahu, ini mustahil. Baik. Kemudian wa amara bi tadabburil Qur'ani wa aqlih. Aqlih yaitu ta'aqqulih. Yaitu memerintahkan untuk kita merenungkan Al-Qur'an dan juga berusaha memahami Al-Qur'an. Bagaimana usaha memahami Quran kalau ternyata Al-Qur'an tidak mungkin diketahui? Rasul pun enggak tahu dan seterusnya. Ini mustahil. Wa ma'ahadha fa ashrafu ma fi. Bersamaan dengan ini, dengan penjelasan yang umum macam ini, Rasul sebagai penyampai Al-Qur'an, ada sebagai penerang, Rasul juga sebagai penjelas. Yang ilmu yang paling mulia di dalam Al-Qur'an wa huwa ma akhbara bihi rabbu an sifatih, yaitu apa yang Allah Ta'ala kabarkan tentang sifat-sifat Dia. Au an kaunihi khaliqan likulli syai', atau keadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia tahu segala sesuatu. Au an kaunihi amara wa naha, harusnya naha ya. Dan juga berita bahwasanya Allah itu memberikan perintah, Allah Ta'ala juga memberikan larangan, wa wa'ada wa tawa'ada, memberikan janji dan juga memberikan ancaman. Jelas kalau enggak diketahui, untuk apa ini semua? Orang tidak lagi takut, tidak lagi berharap, tidak lagi cinta, tidak lagi penuh dengan ketergantungan pada Allah, karena enggak tahu Allah Ta'ala memang layak untuk mendapatkan itu semua. Au amma akhbara bihi anil yaumil akhir, atau tentang apa yang Allah Ta'ala kabarkan dengan Al-Quran tadi, yaitu tentang hari akhir, agar orang-orang takut, agar orang-orang penuh harapan, agar orang-orang mau mengakhirkan, mencari pahala, yaitu tidak mengharapkan pahala diselesaikan di dunia, tapi akhirkan dulu dengan pahala yang berlipat-lipat di hari kiamat. Bagaimana kalau semua ini enggak diketahui maknanya? Maka enggak mungkin orang akan mau beramal untuk hari kiamat. La ya'lamu ahadun makna. Ternyata tidak ada seorang pun yang tahu maknanya. Ini konsekuensi dari akidah tafwid. Fala yuqal wa la yutadabbar. Tidak dipahami dan tidak pula mampu untuk dipelajari. Wala yakunu rasulu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan berarti Rasul belum menjelaskan kepada orang-orang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala ballaghal balaghal mubin. Dan berarti Rasul belum menyampaikan dengan penyampaian yang menerangkan. Ini adalah konsekuensi yang tidak mungkin ahlu tafwid itu lari dari itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tapi ada dalil mereka ada enggak? Dalilnya adalah ayat yang mutasyabihat itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Dah selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih, qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala. Masih di akhir-akhir muka surat 56. Ar-rabi'ata asyrah, karakter yang kebatilan yang ke-14 dari Abul Hasan dan Hasaniyun, raf'u syi'ari husnidzan lil munharifin li hadmin tiqadi salafiyina alaihim, yaitu menaikkan atau meninggikan syiar harus baik sangka. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyimpang. Tujuannya apa? Baik sangka tadi, syiar baik sangka untuk meruntuhkan kritikan para salafiyun terhadap mereka. Seperti suratnya Abul Hasan kepada apa? Kepada Syekh Ahmad An-Najmi, mengatakan harusnya Anda baik sangka dulu, tidak asal terima berita orang-orang dan begini-begini. Maka dibantah oleh Syekh Ahmad An-Najmi, baik sangka itu boleh diberikan kepada orang yang mendohirkan kebaikan. Adapun kalau dia mendohirkan keburukan, maka yang ada adalah buruk sangka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari apa? Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari yang ma'ruf itu. Apa itu? Kana nasu yu'khaduna alaihim bil wahyi falamman qata'al wahyu, apa itu? Yu'khadu alaihim bima adharu. Dulu orang-orang dihukumi sesuai dengan apa? Sesuai dengan wahyu. Kemudian ketika wahyu telah terputus, maka mereka dinilai sesuai dengan dohirnya. Faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu. Orang yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan apa? Merasa aman dari dia dan kami akan dekatkan dia. Wa man adhara lana syarran ba'adnahu. Kemudian apa? Wa asa'na bihi dhanna wa in qala inna sariratuhu hasanah. Kami akan apa? Menjauhi dia dan kami akan buruk sangka kepada dia walaupun dia mengatakan bahwasanya jiwa saya itu baik. Kenapa? Hukum sesuai dengan dohirnya. Tayyib. Dan ini adalah apa? Termasuk penyimpangan Abul Hasan terhadap apa itu? Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau apa itu? Al-Adabus Syar'iyyah tentang masalah husnudzon dan su'udzon. Beliau mengatakan boleh buruk sangka kepada orang-orang yang menampakkan keburukan, boleh buruk sangka kepada orang yang keluar dari apa? Dari kandang-kandang ayam itu. Enggak mungkin orang keluar dari kandang ayam dalam tanda petik, oh ini adalah orang suci, enggak mungkin. Tapi apa? Jelas orang akan buruk sangka, ngapain ke situ? Hukum dohirnya sesuai dohir, walaupun nanti mungkin dia, oh enggak, ini ada bayinah, saya kebetulan aja saya kejar anak saya yang degil yang lari ke situ. Wah, ini lain lagi. Tapi selama belum ada kejelasan sesuai dengan dohir, orang akan menilai dan menyangka sesuai dengan dohirnya. Kalau dia sendiri nggak mampu apa memberikan penjelasan untuk apa itu menangkal syubhat-syubhat yang ada, maka jangan salah sangka, jangan apa salahkan orang yang buruk sangka. Kemudian beliau menikilkan ucapan apa sebagian qadhi di zaman salaf, apa itu? Barang siapa menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara yang mencurigakan, jangan salahkan kalau orang-orang buruk sangka pada dia. Itu salah dia sendiri. Tayyib. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Sebagaimana apa? Tafsir yang didatangkan oleh Imam As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhon. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan, karena sebagian persangkaan adalah dosa. Kata beliau, ini menunjukkan sebagian persangkaan tidak dosa. Yaitu apa? Kata beliau, persangkaan yang dibangun di atas qarinah dan dalalah. Dan ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam apa? Syarah beliau terhadap Al-Usul min Ilmil Usul. Dzan yang dilarang adalah apa? Dzan yang sama sekali arin anid dalalati wal qara'in. Persangkaan yang kosong dari apa? Penunjukan, kosong dari faktor penyerta dan sebagainya. Tapi kalau yang dibangun dari suatu qarinah, maka memang manusia adalah apa? Menilai sesuatu sesuai dengan dohirnya. Wa dzawahir takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Dzawahir itu berbeza-beza sesuai dengan apa? Perbezaan dari qarinah-qarinah yang ada. Tayyib. Nah, ini yang digunakan oleh Abul Hasan, walaupun bayinah diterangkan dengan keterangan yang sangat jelas, para saksi banyak sekali, tetap dia mengatakan harus baik sangka kepada para dai dan sebagainya. Dan ini nggak boleh. Orang yang dohirnya buruk, maka wajar kalau kita akan buruk sangka pada dia. Dan bagus, telah menukilkan di dalam kitab yang lain, kalam apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan, dan ini memang sanadnya sahih dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan apa? Dulu bahwa seseorang di zaman Rasulullah SAW kalau tidak hadir dalam sholat isya yang akhir, maka kami akan buruk sangka pada dia. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu buruk sangka pada akidah dia bahwasanya dia adalah munafik, atau buruk sangka pada fisik dia bahwasanya dia adalah sakit. Yang pasti apa? Buruk sangka itu ada. Cuma apa? Lihat orang ini sehari-harinya bagaimana. Kalau sehari-harinya rajin, oh mungkin apa? Cuma fisiknya sedang tidak sehat.
Tapi kalau memang sehari-harinya memang dia dari kalangan munafikun, ini paling memang karena itulah dia malas untuk sholat isya bersama Nabi di isya yang terakhir dan sebagainya. Kalau masjidnya dekat, adapun kalau masjidnya memang jauh dari Masjid Nabawi, masing-masing kabilah punya masjid dan Rasulullah mengizinkan untuk mereka sholat di masjid masing-masing. Al-khamisata asyarah, yang ke-15, suluku manhajit tasabbutil batili fi raddi khabari thiqah, yaitu menempuh metode keharusan untuk mencari kepastian yang batil, kepastian dengan metode batil di dalam menolak berita orang yang thiqah dengan alasan apa? Inna thiqah qad yaghlat. Orang thiqah terkadang boleh keliru. Kita katakan terkadang, ini jarang. Kalau memang ada bukti dia itu keliru, kita katakan kali ini dia keliru. Tapi kalau tidak ada bukti dia keliru, hukum asal orang thiqah adalah beritanya adalah mausuk, beritanya adalah makbul. Kalau setiap berita itu harus kita tasabuti, maka kita akan membuka pintu was-was. Ada adzan, kita was-was. Padahal yang adzan adalah Sunni Salafi. Atau misalkan ada apalagi yang berita-berita yang harusnya cukup dengan satu orang saja. Ada orang memberikan kabar, ini alhamdulillah istri Anda telah melahirkan. Maka kita was-was, gimana itu? Kita harus tasabut dulu. Saya aja sudah lama nggak jumpa istri saya, misalkan. Kalau orangnya thiqah harus diterima, tapi kalau orangnya tidak thiqah, ini yang boleh untuk ditasabuti dulu. Demikian pula berita-berita yang lain. Misalkan kita dalam bilik, tahu-tahu ada horn, ada bel dari posto mengatakan ada package. Kita mengatakan posto ini nggak thiqah lah. Udah kita tetap dalam rumah aja lah. Padahal betul-betul ada. Dan biasanya orang akan percaya itu. Bahwasanya posto jelas dia adalah orang yang terpercaya untuk menyampaikan berita masalah adanya paket dan lain-lain. Jelas kita akan keluar, dan nggak mungkin kita secara umum mengatakan dia nggak thiqah, tunggu sampai ada 7 posto datang sama-sama. Ini nggak mungkin. Sampai ada berita mutawatir, ini nggak mungkin. Jadi dalam berita duniawi saja kita menjalankan yang namanya khobar ahad, asalkan dia thiqah di dalam di dalam pekerjaannya itu. Maka bagaimana dengan masalah agama? Kalau orangnya thiqah, hukum asalnya adalah harus diterima. Kalau tidak demikian, sebagaimana akidahnya orang-orang Mu'tazilah, berarti kita akan meragukan hampir semua hadis-hadis yang di dalam Bukhari dan juga di dalam Muslim dan lain-lain. Kenapa? Kita baca satu kali riwayat sanad ini, nggak yakin lah. Kita harus cari dulu 7 sanad untuk untuk membuktikan. Nah, ini kita akan letih sendiri nanti. Tidak merasa cukup dengan penelitian misalkan siapa itu? Abdul Fadl Asy-Syahid, atau penelitian dari Ad-Daruqutni, bahwasanya Bukhari Muslim sudah selesai. Yang dhaif telah kami ceritakan dalam dalam buku khusus sedikit. Yang lain sisanya adalah sahih, enggak perlu kalian periksa lagi letih-letih. Nah, kalau kita membuka pintu untuk selalu tasabut, maka kita akan letih sendiri. Tapi kalau memang terbukti orang thiqah ini dia keliru, dan bagaimana cara kita membuktikan keliru? Ketika dia bertentangan dengan orang yang lebih thiqah, atau ucapannya ternyata memang menyelisihi bayinat yang jelas, maka kita katakan kali ini dia keliru. Tapi kalau tidak ada bayinah apa-apa, hukum asal berita orang thiqah adalah mausuk wa maqbul. Enggak boleh kita letih-letih untuk tidak perlu kita letih-letih untuk selalu periksa. Nanti kita memang akan letih sendiri. Apa tujuan Abul Hasan menyebutkan ini? Yaitu untuk meruntuhkan berita-berita para thiqah. Walaupun yang jadi saksi lebih dari 7 orang, dia tetap mengatakan harus tasabut. Dan ini lebih parah daripada Mu'tazilah yang dia bela. Sementara Abul Hasan dia adalah dulu menjadi tempat belajarnya orang-orang Sururiyah di Indonesia. Kalau tahun-tahun ini anak nggak tahu. As-sadisata asyrah qalbul asya'i wa wasfuha bi abdadiha, yaitu membalikkan perkara dan mensifati perkara-perkara tadi dengan kebalikannya, yaitu taklibul haqaiq, memutarbelitkan fakta dan kenyataan. Dan ini banyak contoh-contoh yang disebutkan dari dari buku-bukunya Abul Hasan ketika menghantam para ulama salafiyun dan juga para thalabatul ilm yang menanyakan tentang kebatilan-kebatilan dia. Justru mereka diputarbelitkan dan seterusnya. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, hawala Abul Hasanil Misri an yukhawwifa ahlal haq. Abul Hasan al-Misri mencoba menakut-nakuti para pembela kebenaran bi annahum sayasqutun, bahwasanya mereka akan jatuh. Ini yang dikatakan sebagai thariqatut tahwil di dalam di dalam syarat di dalam
apa itu karakter hizbiyah, istilahnya adalah tahwil, maslakut tahwil. Metode untuk meneror dan menakut-nakuti orang lain agar dia diam. Kenapa? Bi'annahum sayaskutun, bahwasanya mereka akan jatuh min ajli tabdi'ihim li Abil Hasanil Misri, dikarenakan mereka mentabdi Abul Hasan Al-Misri. Sebagaimana surat Abul Hasan terhadap Syekh Ahmad Najmi, bahwasanya Anda kalau masih mengkritik saya, Anda cuma akan membahayakan diri Anda sendiri, karena Anda akan berhadapan dengan para ulama dan kibar thalabatil ilm, menakut-nakuti beliau. Nah, dibantah oleh beliau, nggak perlu takut. Kalau al-haq tegak dengan hujah, ngapain kita takut? Tayyib. Tapi siapa yang takut? Yang takut memang orang-orang yang lemah hati. Seperti apa? Seperti siapa itu yang di Syihr itu? Abdullah Mar'i. Ketika dia berkata pada murid-muridnya, orang sekarang bicara terhadap Abul Hasan, padahal Abul Hasan adalah jabal ketakutan. Demikian pula surat Syekh Yahya kepada kepada Abdurrahman Adani untuk Untuk berbicara terhadap Abul Hasan, yang mana para ulama Saudi juga sudah bicara terhadap Abul Hasan. Tahu-tahu begitu dia buka surat, kata Syekh Kamal hafizahullah rahimahullah, beliau bercerita, tahu-tahu dia mengatakan Allahul musta'an. Maka Syekh Kamal tanya, "Ada apa Syekh?" "Khairan insyaallah." Maka si Abdurrahman Adi mengatakan, "Syekh Yahya meminta saya untuk juga ikut mengkritik Abul Hasan, padahal Abul Hasan adalah jabal." Ini ketakutan sendiri. Membayangkan kalau kita menghadapi dia, berarti kita telah menanduk apa itu istilahnya? Bagaikan kambing yang menanduk gunung. Berarti la tusfik alal jabal wasfik alal ru'us. Yaitu jangan kau khawatir terhadap gunung, tapi khawatirkan kepalamu sendiri. Dia mendatangkan syair macam itu. Yaitu mereka mendatangkan syair macam itu. Mengkritik Abul Hasan berarti seakan-akan seperti kambing yang menanduk gunung. Enggak perlu takut gunungnya, tapi takut dirimu sendiri. Ternyata Alul Haq terus berjalan, gelombang kebenaran terus datang. Akhirnya Abul Hasan yang jatuh. Baik. Li'anna amamahum syaikhun azimun wa kibaru talabatil ilm. Karena di hadapan mereka ada seorang syekh yang agung dan pembesar talabatul ilm yang telah dia kumpulkan di dalam kelompok Bara'atul Zimmah itu. Orang-orang macam ini yang justru jadi menjadi sumber pengambilan ilmu, yang dijadikan sumber pengambilan ilmu oleh orang-orang Sururiyah pada waktu itu. As-saminata asyrah ingkaruhu manhajal imtihan li ma'rifati haqiqati aqidati syakhs. Dia mengingkari manhaj ujian untuk mengetahui hakikat akidah seseorang. Mengatakan ini adalah bid'ah, menguji-uji. Kalau ada orang datang ditanya, "Apa pendapatmu tentang Abul Hasan? Apa pendapatmu tentang ini, tentang itu?" Dikatakan ini bid'ah. Padahal ini enggak bid'ah. Dan telah nanukilkan dalam dalam beberapa risalah tentang ulama-ulama salaf pun melakukan seperti itu. Kalau datang seorang murid kepada kepada Zaidah bin Qudamah, maka beliau tanya, "Engkau dari mana?" Kalau ternyata dia mengatakan dari Kufah, maka ditanya, "Apa pendapatmu tentang Syiah?" Kalau dia dari Basrah, ditanya, "Apa pendapatmu tentang masalah takdir?" Jadi diuji. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri mengatakan "Imtahinu ahlal Mausil bi Mu'afa bin Imran." Yaitu ujilah penduduk Mausil dengan dengan Mu'afa bin Imran. Kalau mereka cinta pada dia, berarti mereka ahlus sunnah. Kalau mereka membenci dia, berarti mereka adalah ahlul bidah. Dan ini banyak pola-pola imtihan seperti itu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, man takallama fi Hamad bin Salamah fatahimhu alal Islam. Barang siapa mengkritik Hamad bin Salamah, maka curigai keislaman dia. Ini menunjukkan imtihan itu ada. Orang perlu diuji. Bahkan Khatib Al-Baghdadi membuat bab-bab yang banyak tentang masalah seorang rawi itu perlu diimtihan. Seorang pemberi berita perlu diimtihan, diuji, agar kita tahu beritanya itu betul atau beritanya itu dusta dan seterusnya. Dan telah banyak bahkan di dalam masalah fikih sendiri para ulama membuat imtihan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhi Asy-Syarbini, juga disebutkan oleh yang dijuluki sebagai Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau ada orang datang kepada hakim mengatakan orang ini telah menyakiti saya sampai saya tuli, maka jangan langsung diterima beritanya, tapi diuji dulu. Yaitu kasih suara yang mengejutkan di telinga dia tanpa dia sadari. Kalau dia terkejut, berarti telinganya masih sehat. Tayyib. Demikian pula masalah mata, demikian pula masalah lidah, disebutkan contoh-contohnya. Demikian pula masalah hidung. Jadi semua perlu perlu imtihan. Tayyib. Bahkan kata Syekh Yahya, bahkan untuk barang-barang biasa pun perlu kita imtihan. Telur ini baik atau telur ini enggak baik, perlu dilihat, diuji. Enggak semua telur itu baik. Demikian pula basol, bahkan bawang, dilihat, diuji dulu ini baik atau tidak. Apakah mungkin dohirnya baik, ketika dibuka ternyata Ternyata ada ulatnya sedang senyum. Ini harus diuji semuanya. Tayyib.
Untuk masalah duniawi saja ujian itu perlu. Untuk masalah hak sesama manusia ujian itu perlu. Bagaimana dalam masalah akidah dan manhaj? Jelas ujian itu lebih perlu lagi. Tayyib. Ilahuna. Tapi apa? Tidak seperti yang digambarkan oleh Sururiyun. Setiap kali orang datang diuji, tidak seperti yang digambarkan oleh apa? Oleh Abu Abaya, oleh Hizbul Jadid itu. Dia menggambarkan kami dulu apa itu datang ke rumah-rumah ketok-ketok. Begitu orang buka pintu, Abdurrahman Adani, Sunni atau Hizbi? Nggak mungkin kita berbuat macam itu. Berapa banyak rumah yang perlu kita ketuk, kita tanya. Itu tuduhan mereka. Padahal apa? Kita nggak seperti itu. Tapi apa? Orang yang memang mencurigakan dan mencoba mendekat, baru kita tanya. Kalau kita nggak curiga, sedang bicara biasa-biasa, ngapain sampai apa menguji ini, menguji itu? Tak perlu. Tapi imtihan itu sesuai dengan apa? Hajat. Tidak setiap hari, tidak setiap saat kita uji. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.